Aku terlahir kembali menjadi seekor ular, namun mendapati diriku direndam menjadi arak obat. Di dalam guci selain aku ada beberapa teman lain. Sepertinya orang yang merendam ingin menjadikan kami arak 5 racun. Aku sedang memikirkan cara melarikan diri dari sini. Tiba-tiba rasa lapar hebat menyerang. Tak ada pilihan, aku hanya bisa mengalihkan pandangan ke banyak teman rendaman yang sudah mati. Aku menahan rasa mual dan menelan mereka. Namun tanpa diduga aku membangkitkan sistem evolusi menelan SLAFIAG Sai. Selama menelan aku bisa mendapatkan poin energi SLAFAGG. Dan poin energi dapat meningkatkan 5 atribut utama. Setelah atribut penuh aku bisa naik tingkat. Walau sistem meningkatkan kekuatan racunku 5 kali lipat. Namun guci arak besar di depanku tetap tak bisa ditembus. Saat itu seorang pria masuk dan aku langsung pura-pura mati. Orang ini menatap guci dengan heran kenapa hanya tersisa 1 ular. Namun besok adalah hari pengiriman. Dia hanya bisa menambahkan 4 teman rendaman lagi. Saat pria itu membuka tutup guci, aku menyemburkan ludah beracun ke arahnya lalu cepat merayap ke pintu. Aku menghabiskan sedikit energi untuk membuka radar sistem. Di luar adalah kawasan pemukiman. 1 kilometer jauhnya ada pegunungan. Selama aku mencapai sana aku akan benar-benar bebas. Namun di tengahnya ada beberapa jalan utama. Aku hanya bisa menunggu malam untuk bergerak diam-diam. Maka aku bersembunyi dulu di hutan lebat di samping. Teriakan seperti babi disembelih di rumah menarik perhatian para tetangga. Setelah tahu seekor ular berbisa kabur, mereka langsung melapor ke pemadam kebakaran. Lebih dari 10 menit kemudian beberapa petugas pemadam membawa 2 anjing pencari datang ke lokasi. Seperti diketahui hidung anjing pencari sangat tajam. Aku segera menggeliatkan tubuh dan masuk ke sebuah lubang tanah. Setelah masuk aku menemukan ada 1 spesies sejenisku di dalam. Walaupun aku sangat ingin memakannya, namun peran kambing hitam lebih cocok untuknya sekarang. Aku menyemprotkan racun untuk melumpuhkannya lalu perlahan menyeretnya ke mulut lubang. Beberapa saat kemudian diiringi suara gonggongan anjing. Hanya terdengar teriakan di luar tertangkap-tertangkap. Perlahan suasana di sekitar menjadi tenang. Ku tahu krisis sementara telah teratasi. Saat malam tiba aku langsung keluar dari lubang. Menatap pegunungan di kejauhan perutku kembali lapar. Namun tidak jauh ada seekor tikus sedang menggali tanah. Tikus sekecil ini begitu lucu, mana mungkin ku lepaskan. Namun cara makan ular yang langsung menelan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Dalam hati aku berpikir andai saja punya gigi. Terdeteksi keinginan kuat Inang untuk modifikasi organ. Membuka rencana modifikasi organ tubuh. Setiap 10 poin energi hanya bisa ditukar 1 poin evolusi. Selama memperoleh cukup poin evolusi, aku bisa menukar organ yang kuinginkan. Melihat berbagai rencana modifikasi di toko sistem, mungkin saja aku bisa berevolusi menjadi naga legendaris. Namun semua rencana ini saat ini masih merupakan sesuatu yang tak terjangkau bagiku. Setelah 8 jam berburu aku memperoleh 400 poin energi. Diubah menjadi 40 poin evolusi lalu memaksimalkan 5 atribut. Aku menyambut kenaikan tingkat pertamaku, disertai rasa sakit yang menyayat jantung dan paru-paru. Beberapa menit kemudian aku merasa tubuhku sedikit lebih besar dan lebih tebal dari sebelumnya. Evolusi berhasil, tingkat Inang saat ini binatang liar level 2. Penuh 10 dapat naik menjadi binatang aneh. Selanjutnya ada 3 ranah prajurit binatang jenderal binatang raja binatang. Setelah memahami pembagian ranah aku tiba di tepi jalan dan bersiap menyeberang. Namun tepat saat aku sampai di tengah, seorang berambut kuning membawa seorang gadis dengan kecepatan 300 mil per jam melaju kencang. Gadis itu berteriak histeris meluapkan kekesalan di hatinya. Sambil merekam pemandangan melaju kencang dengan ponselnya. Melihat kendaraan hampir menabrakku, aku mengerahkan seluruh tenaga melompat menyeberang ke seberang jalan. Adegan menegangkan ini terekam oleh gadis itu. Keduanya segera mengerem dan memeriksa video tadi. Memastikan itu benar-benar seekor ular raksasa. Mereka segera menelepon hotline berita. Keesokan harinya berita menyiarkan seorang pembuat arak yang terluka oleh ular berbisa yang direndam dalam guci selama 2,5 tahun. Racun ular tersebut lebih dari 5 kali ular sejenis. Para netizen pun berspekulasi bahwa telah terjadi mutasi. Karena akhir-akhir ini banyak kejadian mutasi hewan. Ada ayam yang bisa berdiri bernyanyi dan menari serta siput berwajah manusia. Bahkan pernah muncul seekor rubah raksasa berekor 9. Untuk sesaat internet dipenuhi berbagai pendapat. Saat itu aku telah memasuki pegunungan yang dalam. Setelah 2 hari perjalanan perutku sudah sangat lapar. Aku membuka radar peta sistem. Aku menemukan sebuah sarang ular tersembunyi di gua tidak jauh dari sana. Dan mereka sedang dalam keadaan hibernasi. Aku mendekat dengan diam-diam. 1 gigitan 1 ular kecil. Hingga lebih dari 100 ular berhasil kutelan. Aku memperoleh total 90 poin evolusi. Ini sudah cukup bagiku untuk naik tingkat 2 kali. Aku mencari sudut aman dan langsung naik 2 tingkat. Namun aku menyadari sisa umurku hanya 5 tahun. Tapi jika dalam 5 tahun aku menembus tingkat prajurit binatang umurku bisa bertambah 10 tahun. Keesokan harinya aku masuk ke air untuk mandi. Saat aku berjemur di tepi untuk mengeringkan tubuh, tiba-tiba terdengar suara elang dari langit. Jelas aku telah menjadi target buruan elang itu. Saat itu aku langsung mendapat sebuah ide.
Meski aku tidak bisa terbang tetapi aku punya radar 3D. Aku mengamati setiap gerakan elang di radar dengan saksama. Melihat aku tidak bereaksi, elang itu menukik dan menerkamku. Saat jaraknya tinggal 5 meter dariku, aku menyemburkan racun menutupi matanya. Lalu aku menggigit erat leher elang itu. Sampai mati ia pun tidak tahu bagaimana dirinya bisa dibunuh balik. Setelah menelan elang, aku tiba-tiba merasakan firasat bahaya. Aku kembali membuka radar dan menemukan beberapa titik biru. Merah di radar berarti sangat berbahaya. Biru berarti cukup berbahaya. Kuning berarti kekuatannya seimbang. Putih berarti sama sekali tidak berbahaya. Meski tidak jelas spesies apa titik biru itu, namun aku tetap merasa nyawa lebih penting. 1 kilometer jauhnya beberapa pria sedang membawa 2 anjing pemburu menyisir ke segala arah. Seiring waktu berjalan mereka segera tiba di tepi sungai. Aku yang bersembunyi di semak juga melihat mereka. Ada 5 penangkap ular dengan perlengkapan lengkap. Dari percakapan mereka aku mengetahui, mereka menerima tugas dari sebuah lembaga riset biologi. Hadiah 500.000 untuk menangkap seekor ular. Aku tahu mereka datang khusus untukku. Aku paham hanya dengan memecah satu persatu aku bisa menang. Lagi pula di kehidupanku sebelumnya aku juga seorang penangkap ular yang paham taktik mereka. Melihat salah satu dari mereka sedikit tertinggal, aku langsung menerjang dan menggigit lengannya. Setelah menyuntikkan racun, aku berbalik bersembunyi di rerumputan. Beberapa orang di depan menembak ke arah tempat aku menghilang dengan 2 letusan. Jangkauan senapan gentel terbatas. Dari jarak jauh pelurunya hanya menimbulkan sedikit rasa sakit tanpa menembus sisik. Mereka meninggalkan 1 orang untuk menjaga yang terluka. 3 orang sisanya langsung mengejar. 2 anjing pemburu bergerak paling cepat. Aku memancing 2 anjing itu lalu menghilang di hutan lebat. Saat para penangkap tiba, kedua anjing sudah tak bernyawa. Mereka murka dan bersumpah akan mengulitiku hidup-hidup. Ketika 3 orang itu terus bergerak maju, aku mengincar orang terakhir dan menyerang lagi. Setelah berhasil, aku menghilang di balik sebuah pohon. Salah satu pria langsung hendak menerjang maju namun dihentikan oleh temannya. Kau mau mati ya? Binatang itu jelas sudah memiliki kecerdasan. Ia memang berniat memecah kita satu persatu. Pria itu menenangkan diri lalu segera merawat luka korban. Namun saat itu juga terdengar 2 tembakan dari kejauhan. Disusul teriakan kesakitan. Wajah kedua orang itu langsung pucat dan timbul niat mundur. 5 orang terluka parah, jika 3 sisanya tidak pergi mereka bisa mati semua. Melihat 2 orang yang terluka parah olehku, aku tiba-tiba menyadari ada tas P3K yang tercecer. Di sampingnya ada sebuah buah merah. Melihat buah itu aku tiba-tiba ingin menelannya. Aku segera memindai buah itu dengan sistem buah roh darah, buah aneh yang mengandung banyak energi spiritual. Setelah ditelan bisa memperoleh 10.000 poin energi. Aku langsung girang dan menggigit buah itu. Namun tempat ini jelas bukan tempat untuk menelan. Aku harus mencari tempat yang aman. Namun saat itu salah satu yang terluka parah tadi dengan susah payah mengangkat senjata dan membidikku. Untungnya dia sudah setengah sadar, hanya 3 peluru besi menggores punggungku. Rasa sakit menusuk membuatku segera kabur dari sana. Saat itu 2 orang lain yang tidak terluka juga kembali. Takut mereka mengejarku, aku langsung terjun ke danau menahan sakit dan berenang ratusan meter. Tak tahu berapa lama kemudian aku melihat sebuah rakit bambu terapung. Setelah memastikan sekitar aman, aku naik dan langsung pingsan. Buah roh darah di mulutku pun tertelan tanpa sadar. Meski tubuhku pingsan namun, aku masih menyisakan sedikit kesadaran. Entah berapa lama kemudian sebuah perahu nelayan muncul di depan. Aku langsung merasa celaka. Dalam hati mengeluh, tamatlah riwayatku. Namun tak disangka gadis kecil di perahu bersikeras ingin menyelamatkanku. Gadis kecil itu bertubuh istimewa, sejak kecil disukai hewan. Ayah dan kakeknya pun memutuskan membawaku pulang untuk dirawat. Aku tak bisa menahan rasa syukur bertemu orang baik. 7 hari berlalu, luka di tubuhku pun hampir sembuh. Saat baru sadar selain Xiao Fang, orang lain masih sangat takut padaku. Namun setelah tahu aku tidak agresif, mereka perlahan menerima keberadaanku. Terutama adik laki-laki Xiao Fang, sering diam-diam masuk ke gudang tempatku berada. Awalnya kakeknya sangat khawatir, namun kemudian terus memujiku karena sangat berperilaku seperti manusia. Melihat kakek kecil itu dengan wajah penuh kebanggaan, aku berpikir kalau itu ular lain, cucumu pasti sudah mati sejak lama. Namun dalam kebersamaan selanjutnya, aku justru tanpa diduga membangun hubungan mental dengan Xiao Fang. Sistem juga memunculkan atribut baru bernama kekuatan pikiran. Selama kekuatan pikiran kedua pihak mencapai 80, maka komunikasi mental dapat dilakukan. Jika kekuatan pikiran mencapai 100, maka dapat membentuk tekanan mental dan kendali objek dengan pikiran. Aku pun penasaran, mungkinkah manusia juga bisa bermutasi? Melihat wajah Xiao Fang yang penuh kegembiraan, aku langsung memindainya dengan sistem. Xiao Fang bukan hanya berada di tingkat binatang liar level 9, bahkan kekuatan pikirannya mencapai batas 99 poin. Dan dia juga memiliki kemampuan komunikasi mental, serta hati murni sebagai 2 kemampuan. Meski tubuhku adalah binatang, jiwaku tetap manusia. Xiao Fang kelak mungkin akan menjadi jembatan terbaik antara diriku dan manusia. Setelah terhubung, aku segera mengucapkan terima kasih atas penyelamatan nyawaku, lalu menyampaikan bahwa aku sudah lama di dalam rumah.
dan ingin keluar berjemur di bawah matahari. Setelah Xiao Fang pergi aku langsung mengonversi. Sebanyak 1010 poin evolusi. Setengah jam berlalu aku malah terjebak di level 10 binatang liar. Sistem memberi peringatan energi spiritual sekitar tidak cukup untuk naik tingkat. Tak ada pilihan aku hanya bisa terus berjemur. Saat itu ayah dan kakek Xiao Fang pulang. Melihat tubuhku yang membesar mereka jelas merasa takut. Pada akhirnya aku tetaplah seekor ular. Sepertinya setelah pulih aku harus segera pergi. Mendengar mereka berdua membicarakan babi hutan yang merusak ladang. Aku segera menyampaikan niat membalas budi melalui Xiao Fang. Ayahnya mengira putrinya demam dan berbicara ngawur. Sambil menatapku dia berkata mana mungkin ular besar mengerti bahasa manusia. Melihat itu aku langsung menganggukkan kepala. Ayah dan anak itu sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lalu mereka mengepalkan tangan dengan hormat. Kalau begitu kami serahkan pada Dewa Ular. Aku berpamitan pada Xiao Fang dan berangkat mencari babi hutan. Karena dibatasi kondisi bawaan aku tak bisa menembus batas. Aku memutuskan memakai poin evolusi untuk memperkuat skill dulu. Aku meningkatkan semprotan racun ke level 4. Jarak semprotan mencapai 12 meter. Efek racunnya juga meningkat menjadi 15 kali lipat. Masih tersisa 118 poin evolusi. 100 poin digunakan untuk meningkatkan peta mata langit. Jangkauan deteksi meningkat menjadi 2 km. Dan juga bisa mencari berdasarkan spesies. Namun setiap pencarian spesies menghabiskan 10 poin energi. Fungsi ini jelas untuk menyelamatkan nyawa. Dipakai mencari babi hutan terasa agak boros. Aku bersembunyi di hutan dekat ladang dan menunggu mangsa. Saat malam tiba-tiba di peta muncul 10 titik biru. Aku langsung menoleh ke kejauhan. Di antara 10 orang itu ada 2 wajah lama. Kali ini mereka bukan hanya membawa senjata, tapi juga membawa 5 anjing pemburu. Tatapanku dingin kali ini aku harus memberantas sampai tuntas. Saat aku mendekat seekor anjing tiba-tiba menggonggong waspada. Melihat itu aku langsung melepaskan tekanan mental. Kelima anjing langsung pingsan seketika. Melihat tubuhku yang besar 10 orang itu yang sudah takut. Semuanya menutup telinga sambil menjerit kesakitan. Aku sendiri tak menyangka tekanan mental sekuat ini. Setelah mengendalikan mereka aku menyuntikkan racun ke setiap orang. Lalu melilit tubuh mereka satu persatu. Aku berhenti hanya setelah terdengar suara tulang retak. Aku kemudian memeriksa barang bawaan mereka. Untuk memastikan tak ada kamera atau alat perekam. Setelah dibongkar hanya ada makanan dan perlengkapan medis. Barang-barang itu pun tak berguna bagiku. Meski ingin membawanya untuk Xiao Fang. Namun tanpa tangan dan kaki aku benar-benar tak bisa. Kelima anjing tak kusia-siakan semuanya kutelan. Namun pada manusia aku tetap tak sanggup menggigit. Aku kembali ke alam liar menunggu babi hutan. Hingga tengah malam radar tiba-tiba menampilkan 1 titik biru. Aku memperbesar radar untuk melakukan pemindaian 3D. Raja babi hutan ini berukuran hampir sebesar diriku. Jelas juga berada di puncak tingkat binatang liar. Karena kulit babi hutan tebal dan keras aku tak berniat bertarung langsung. Aku bersembunyi di atas pohon menunggu ia mendekat perlahan. Saat jarak mendekat aku meludahkan racun kental ke matanya. Rasa sakit hebat akibat korosi membuat babi hutan langsung mengamuk. Kekuatan racun 15 kali lipat segera menunjukkan hasil. Hanya dalam 10 menit lebih raja babi hutan itu mati. Kembali ke rumah Xiao Fang aku memberitahunya lokasi babi hutan. Ayah Xiao Fang segera mengajak beberapa orang untuk mengambil bangkainya. Karena masih ada cadangan di perutku. Aku hanya mengambil setengah daging dan darah raja babi hutan. Separuh lainnya ku biarkan mereka bagi sendiri. Saat itu aku menemani Xiao Fang menonton televisi dengan bosan. Berita terbaru stasiun ini. Baru-baru ini di dasar Laut Cina Selatan ditemukan sebuah kerangka raksasa. Kerangka tersebut setinggi sekitar 10 meter tanpa kepala. Namun memiliki 4 lengan. Di dadanya tertancap pedang raksasa dengan bahan tak dikenal. Melihat siaran berita itu aku justru merasa lega. Kemunculan makhluk dan peristiwa misterius semacam ini. Secara tak langsung memberiku banyak perlindungan. Waktu berlalu lagi setengah bulan. Awalnya aku ingin pergi ke hutan pegunungan untuk mencari peluang terobosan. Namun keluarga Xiao Fang terus menahanku. Terutama ayahnya Agui yang paling bersungguh-sungguh. Hampir setiap hari ia mengirim banyak daging ayam bebek dan angsa. Dan dalam setengah bulan ini serangan makhluk aneh terhadap manusia semakin sering terjadi. Di desa tempatku berada, beberapa unggas juga sering menyerang manusia. Dalam waktu singkat seluruh dunia terjerumus dalam kepanikan. Pada saat yang sama aku juga merasakan aura misterius di udara semakin kuat. Energi liar ini membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Sementara Agui dan putranya setelah memakan daging babi hutan, malah merasakan kekuatan misterius memperkuat tubuh mereka. Pada saat itu tanah tiba-tiba bergetar hebat. Menyadari bahaya aku segera menyuruh mereka semua keluar dari rumah. Setelah kami berhasil mengevakuasi diri dengan aman, rumah itu pun berubah menjadi puing-puing. Aku mengingatkan Xiao Fang agar mereka segera mencari tempat tinggi yang aman. Setelah gempa terjadi tak terhitung binatang buas melarikan diri dari hutan. Mereka menerobos masuk ke wilayah tempat tinggal manusia, saling membunuh dan menyerang manusia. Saat itu sistem tiba-tiba mengingatkan bahwa energi spiritual sekitar perlahan pulih. Dan tak lama lagi aku akan bisa naik tingkat. Aku tanpa sengaja menyelamatkan nyawa keluarga Xiao Fang.
Kakek dan cucunya langsung berlutut mengucapkan terima kasih. Sang kakek bahkan ingin Xiao Fang mengakuiku sebagai guru. Aku memandang mereka dengan penuh makna. Sekilas aku memahami niat mereka. Kini dunia telah memasuki masa kekacauan bencana besar global. Jika mendapat perlindunganku, keluarga mereka bisa lebih aman. Dan aku yang memiliki sistem menjadi kuat hanyalah soal waktu. Untuk membangun kekuatanku sendiri aku juga membutuhkan seorang perwakilan dari kalangan manusia. Memikirkan hal itu aku pun menerima permohonan hubungan guru dan murid. Karena sudah menjadi guru orang lain, tentu harus ada upacara penerimaan murid.